Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek rekayasa perangkat lunak. Saya mengambil software yaitu sistem absensi karyawan berbasis website. Mari kita mulai. Latar belakang. Proses absensi manual seringkali menimbulkan masalah seperti ketidaktepatan data, kurangnya transparansi, dan efisiensi. Sistem manual juga membutuhkan waktu dan tenaga. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem absensi karyawan berbasis web ini dirancang untuk mencatat data secara otomatis dan akurat. Meningkatkan transparansi dengan akses real-time, ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Untuk rumusan masalah, di sini saya mengambil tiga. Yang pertama, bagaimana meningkatkan akurasi data absensi untuk mengurangi kesalahan pencatatan yang disebabkan oleh kelalaian manusia dan manipulasi data. Yang kedua, bagaimana memperbaiki transparansi dalam absensi sehingga karyawan dan manajemen dapat mengakses data absensi secara real time. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi pengolahan data absensi agar proses pencatatan, rekapitulasi, dan pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan hemat tenaga. Tujuan yang pertama, pencatatan data absensi menjadi lebih akurat dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian manusia dan manipulasi data. Yang kedua, sistem ini memungkinkan karyawan, manajemen untuk mengakses data absensi secara real time sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses absensi. Yang ketiga, sistem ini menyediakan mekanisme pencatatan dan pemantauan aktivitas harian karyawan, sehingga manajemen dapat mengetahui produktivitas dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan yang lebih mudah. Lanjut, untuk metodologi yang digunakan, sistem ini menggunakan metodologi waterfall karena memungkinkan pendekatan yang struktur, sistematis, dengan tahapan yang jelas dari analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Serta proyek ini memiliki persyaratan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Makanya di sini saya mengambil metodologi waterfall. Untuk mengembangkan sistem ini, saya menggunakan framework-nya Laravel, basis datanya menggunakan MySQL, text editornya Cursor, kemudian server lokalnya yaitu Aragon. Untuk spesifikasi server untuk menjalankan sistem ini yaitu operating sistemnya menggunakan Linux, prosesornya minimal quad-core 2,4 GHz, RAM minimumnya 8 GB, penyimpanannya 5 GB. Kemudian untuk koneksi internetnya dengan kecepatan minimal 10 Mbps. Web servernya menggunakan Nginx, kemudian data servernya menggunakan MySQL. Kebutuhan fungsional yang pastinya perlu login, isi absensi, riwayat absensi, verifikasi absensi, dan laporan absensi. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu keamanan, kemudahan, penggunaan ketersediaan, keandalan, dan waktu respon. Analisis pengguna. Sistem ini ada tiga pengguna, yaitu karyawan, admin, dan direktur. Karyawan pengguna utama sistem yang bertugas untuk mencatat kehadiran mereka secara harian dan mengisi aktivitas yang telah dilakukan. Admin, pengguna yang bertanggung jawab untuk mengelola data dalam sistem. Direktur, pengguna dengan peran pengawasan yang memiliki otoritas untuk memverifikasi absensi dan membuat laporan. Kemudian untuk diagramnya, yang pertama diagram use case. Di sini ada tiga aktor, yang pertama karyawan, admin, dan direktur. Untuk karyawan, ia bisa melakukan login, isi absen, isi aktivitas, lihat riwayat absen, dan lihat riwayat aktivitas. Kemudian untuk admin, ia bisa melakukan login, kelola data jabatan, kelola data karyawan, kelola data user, verifikasi absensi dan aktivitas, kemudian membuat laporan. Lanjut untuk direktur, direktur dapat melakukan tiga. Yang pertama,
login, kemudian verifikasi absensi dan aktivitas, kemudian membuat laporan. Diagram kelas. Di sini ada 8 kelas, yaitu kelas jabatan, out controller, laporan absen, user, absen, direktur, karyawan, dan daily up. Kelas absen memiliki hubungan dengan kelas user. Kelas user merupakan subkelas dari superkelas out controller. Absen memiliki hubungan dengan kelas laporan absen, kelas direktur, dan juga kelas karyawan. Kelas karyawan memiliki hubungan dengan daily up. Direktur memiliki hubungan dengan laporan absen. Untuk diagram sequence dan diagram activity, tidak semua diagramnya saya masukkan di sini. Hanya sebagian saja. Baik, lanjut diagram sequence login. Di sini aktor mengisi email, password di halaman user login. Kemudian si email password tersebut akan masuk ke sistem. Sistem akan mengirimkan ke database, kemudian diverifikasi. Jika benar si email dan password tersebut ada di database, maka halaman yang ditampilkan di aktor akan berubah menjadi dashboard. Jika salah, maka akan muncul pesan email dan password salah. Kemudian untuk isi absen, si aktor yaitu karyawan akan masuk ke halaman absensi dan memilih apakah hadir, sakit, atau cuti. Kemudian pilihan tersebut akan masuk ke sistem, sistem tersebut akan disimpan ke database, kemudian akan menampilkan pesan atau status absensi kepada aktornya. Diagram sequence untuk verifikasi absensi. Di sini aktornya yaitu admin dan direktur. Admin dan direktur melihat daftar absensi, sistem akan mengambil data absensi pada database, kemudian database akan mengirimkan data absensi tersebut, maka akan ditampilkan data absensi. Jika aktor mau memverifikasi, maka si sistem akan menerima verifikasi tersebut, kemudian mengupdate status absensi pada database, dan database akan mengirimkan status diperbarui, kemudian sistem akan menampilkan pesan berhasil di halaman verifikasi absen yang ada di admin direktur. Kemudian sistem juga akan memperbarui status absensi yang ada di karyawan. Kemudian diagram sequence untuk laporan absensi. Di sini sama, laporan absensi dilakukan oleh aktornya yaitu admin dan direktur. Aktor akan memilih bulan tahun absensi pada menu laporan absensi. Kemudian sistem akan mengambil data absensi dari database. Database akan mengirim data absensi, kemudian akan menampilkan laporan absensi. Diagram sequence riwayat absensi. Di sini karyawan akan klik menu riwayat absensi, kemudian si sistem akan mengambil data absensi dari database. Database akan mengirimkan data absensi dan sistem akan menampilkan riwayat absensi. Lanjut, diagram sequence data user di sini untuk mengelola data user, yang dimana si aktornya yaitu admin. Di sini admin mau melihat data user, maka si sistem akan meminta ke database data usernya, kemudian akan mengirimkan ke sistem, sistem akan menampilkan data user. Begitu juga dengan tambah data user, jika si aktornya mau menambahkan data user, maka si sistemnya akan menerima data tersebut, kemudian disimpan ke database. Jika berhasil, maka akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Untuk edit data juga sama, si aktornya menginputkan ke sistem, sistemnya akan memperbarui data usernya di database, kemudian akan menampilkan data user berhasil diperbaharui. Kemudian diagram activity. Yang pertama, diagram activity untuk login. Di sini user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan form login, lalu user menginput email dan password. Sistem akan mengecek apakah benar atau salah. Jika salah, akan kembali menampilkan form login dan user harus menginput email dan password. Jika benar, maka
sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian diagram activity untuk isi absensi. Karyawan akan membuka isi absensi, kemudian sistem akan menampilkan menu absensi, kemudian karyawan akan memilih absensi, sistem akan menyimpan pilihan ke database, dan kemudian tampilkan data absensi untuk verifikasi, lalu di pihak admin dan direkturnya akan memverifikasi jika absensi tersebut ya, maka tampilkan absensi disetujui, kemudian jika tidak disetujui absensinya, maka akan menampilkan absensi ditolak. Diagram activity verifikasi absen. Di sini admin atau direktur membuka menu verifikasi absensi, kemudian sistem akan meminta data absensi ke database, database akan mengambilkan data absensi tersebut, kemudian sistem akan menampilkan data absensi. Di sini admin dan direktur memilih status verifikasi absensi, dan jika telah memilih, maka data disimpannya ke database. Kemudian sistem akan menampilkan status verifikasi baik di halaman admin ataupun karyawan. Kemudian untuk diagram activity laporan absensi, di sini admin atau direktur akan membuka menu laporan, kemudian sistemnya akan menampilkan form laporan, kemudian admin direktur akan memilih siapa karyawannya dan kapan tanggal laporannya. Jika sudah menginputkan, maka sistem akan mengambilkan data absensi dan memproses menjadi laporan. Kemudian untuk user interface, di sini ada dua tampilan, dua halaman ya. Yang pertama halaman login. Di sini login ada text field email dan password, kemudian ada tombol login. Kemudian ada halaman isi absensi untuk karyawan. Untuk isi absensi ini ada tiga tombol ya, hadir, cuti, ataupun sakit. Berikutnya halaman verifikasi absensi. Di sini ada tabel. Tabel sini memuat semua data karyawan yang terabsensi. Kemudian admin dan direktur bisa memverifikasinya dengan memilih pada kolom aksi tombolnya yaitu approve ataupun reject, dan bisa melihat data aktivitas yang telah dilakukan karyawan pada tombol aktivitas. Kemudian untuk halaman laporan absensi karyawan, di sini admin ataupun direktur bisa memilih bulan dan tahun, kemudian proses maka akan dibuatkan laporan absensi karyawan. Lanjut untuk whiteboard testing. Di sini saya mengambil isi absensi karyawan. Untuk alur pengujiannya di sini yang pertama menjalankan fungsi, kemudian yang kedua yaitu jika nilai tipe request-nya di antara 1, 2, dan 3, maka akan menjalankan yang ketiga ini yaitu menyimpan semua nilai tipe request ke database. Kemudian memindahkan halaman web ke menu isi absensi dengan pesan absensi sudah tersimpan. Tapi jika nilai request-nya tidak di antara 1, 2, dan 3, maka lakukan validasi error, kemudian hentikan fungsi. Di sini ada dua tes. Tes yang pertama yaitu request-nya memiliki nilai 1, maka path-nya yaitu 1, 2, 3, kemudian ke-5, dan ke-6. Untuk output-nya yaitu menyimpan data ke database dan menampilkan pesan sukses. Kemudian untuk tes yang kedua yaitu si request-nya bernilai 4. Maka jalurnya yaitu 1, 2, lalu ke-4, ke-5, dan ke-6. Maka akan menampilkan atau outputnya yaitu mengembalikan validasi error. Lanjut untuk whiteboard testing laporan absensi karyawan. Di sini saya menggunakan flowchart, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan kode semu. Baik untuk alurnya yaitu mengambil input tahun dan bulan, mengambil daftar karyawan dengan data absensi mereka dalam rentan tanggal yang diberikan, serta menentukan tanggal awal dan akhir bulan. Kemudian looping untuk membuat list tanggal yang berisi tanggal dan nama harinya. Contohnya 1 Senin, 2 Selasa tanggal 3, Rabu, dan seterusnya.
Kemudian looping setiap karyawan untuk menampilkan data pribadi, yaitu nomor, NIK, nama, dan jabatan. Looping setiap tanggal untuk menampilkan status absensi berdasarkan data absensi pada tanggal tersebut, kemudian menampilkan hasil akhir laporan absensi karyawan. Untuk tesnya, yang pertama saya mencoba untuk tidak ada data list karyawan. Maka jalur yang dipilih yaitu jalur 5 dengan output yaitu laporan kosong, tidak ada karyawan absen. Kemudian tes yang kedua yaitu inputnya semua data sesuai dan valid. Maka jalurnya akan ke satu yaitu dan outputnya yaitu laporan yang dihasilkan benar absensi sesuai dengan tanggalnya. Tes yang kedua yaitu tidak ada data absen pada tanggal tertentu, maka jalurnya yang dipilih yaitu dua menghasilkan pada salah satu tanggal kosong tidak ada absen. Kemudian tes yang keempat yaitu absennya bervariasi, hadir, sakit, cuti berganti-ganti. Maka kondisinya yaitu jalur ketiga dengan output tipe absen pada tanggal-tanggal sesuai dengan tipe absen pilihan karyawan. Lanjut untuk black box testing pada isi absensi. Tes pertama yaitu menekan tombol hadir. Deteksi outputnya yaitu halaman berubah menjadi keterangan hadir dan hasilnya yaitu sesuai. Keterangannya halaman berubah menjadi keterangan hadir dengan status menunggu verifikasi beserta menampilkan pesan absensi sudah tersimpan. Kemudian tes yang kedua yaitu menekan tombol sakit. Ekspektasi outputnya yaitu halaman berubah menjadi keterangan sakit, maka hasil dari tes ini yaitu sesuai dengan keterangan halaman berubah menjadi keterangan sakit dengan status menunggu verifikasi beserta menampilkan pesan absensi sudah tersimpan. Tes yang kedua yaitu menekan tombol cuti. Ekspektasi outputnya yaitu halaman berubah menjadi keterangan cuti. Maka hasilnya itu sesuai. Keterangannya halaman berubah menjadi keterangan cuti dengan status menunggu verifikasi beserta menampilkan pesan absensi sudah tersimpan. Kemudian black box testing untuk laporan absensi. Tes yang pertama yaitu menginputkan tidak memilih bulan dan tahun. Ekspektasi outputnya tidak membuat laporan, hasilnya sesuai menampilkan peringatan bahwa bulan dan tahun wajib diisi. Tes yang kedua yaitu tidak memilih bulan. Maka ekspektasi outputnya yaitu tidak membuat laporan, hasilnya sesuai, keterangannya menampilkan peringatan bahwa bulan wajib diisi. Tes yang ketiga yaitu memilih bulan dan tahun, ekspektasi outputnya laporan berhasil dibuat, hasilnya sesuai, dan keterangannya laporan absensi berhasil dibuat. Kesimpulan, sistem absensi karyawan ini lebih efisien dan akurat dalam pengolahan data dibandingkan dengan absensi manual. Fitur-fitur utama seperti login karyawan, pengisian absensi, pencatatan aktivitas harian, verifikasi absensi oleh admin atau direktur, pembuatan laporan absensi, dan tampilan riwayat absensi memberikan solusi yang baik untuk permasalahan ketidakefisienan dan ketidakakuratan dalam pengelolaan absensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.